Ya, apa yang Ibu lakukan untuk mengobati atau mengantisipasi ketika Fatkan mengalami kejang-kejang? Ya, saya orang Islam ya Pak, jadi ya saya bacain segala macam itu, ke dokter iya, ke alternatif iya, di rupiah iya, saya sudah kemana-mana cari obat ya Pak istilahnya. Tapi ya belum nemu juga gitu kan. Terus saya coba, udahlah saya channeling aja sama Bang ya gitu. Itu hari pertama saya ikut RSN loh Pak. Saya channeling, saya pegang kepalanya gitu kan sambil channeling. Habis itu dia tertidur. Sekitar 1 jam dia bangun dan udah panasnya hilang. Biasanya kan 2-3 hari itu kalau panasnya hilang dan dia sudah minta makan gitu kan, sudah sehat alhamdulillah. Dari situ saya ini paling kalau dia sering kejang itu saya perlu poster juga. Nah dari situ saya sering poster gitu kan. Ya alhamdulillah minggu pertama saya poster masih ada kejang tapi cuma 3 kali, dalam sehari itu kejang 3 kali gitu kan Pak. Terus minggu kedua cuman lemas nggak sampai kejang, jadi dia walaupun jatuh masih bisa cari posisi nyaman untuk tidak bentur gitu kan Pak. Ya. Minggu ketiga dia sudah benar-benar nggak ada kejang. Minggu ketiga sudah tidak ada kejang lagi? Nggak ada kejang Pak. Berarti sampai hari ini ya Bu? Ternyata itu memang ada sebuah kebengkokan juga di bawah pinggul tulang itu, tapi bengkok agak ke arah ke pokoknya samping lah Bu gitu. Itu dari situ. Nah ini juga perkembangan paru-parunya itu juga memang agak kecil dari ukuran seusianya. Sedangkan daya tampung otaknya itu terlalu beroperasinya tuh terlalu berlebih gitu loh untuk usianya. Apakah pernah ada pengalaman bahwa kejang-kejang semacam atau seperti atau mirip epilepsi semacam itu sebenarnya bukan penyakit, tetapi satu indikasi tertentu kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak tertentu, Mas Riko? Nah, inilah Pak Aksan ya, inilah yang saya selama ini singgung, yaitu kelainan DNA. Bukan kelainan ya, lebih tepatnya itu malah gift ataupun pemberian anugerah. Itu. Ya inilah yang mempengaruhi itu, sangat mempengaruhi itu adalah struktur kromosom pada DNA anak si jabang bayi itu memang berbeda, lebih gitu. Karoserinya tuh lebih kompleks kalau umpamanya kita analogikan sebagai sebuah perangkat PC atau komputer, itu lebih kompleks, lebih upgrade. Sedangkan si wadahnya sendiri atau casingnya ini belum memadai. Gitu, umpamanya gini lah ya, casingnya itu zaman dulu gitu, jadul. Sedangkan programnya itu, softwarenya itu terlalu upgrade. Nah inilah yang terjadinya. Ujung-ujungnya itu clash antara software dengan hardware-nya. Karena adrenalin itu terpacu, tapi ketika oksigen dalam darah itu dari jantung dipompa, otomatis kan sumber utamanya itu kan dari paru-paru dong gitu, oksigen itu. Lalu dipompa oleh jantung, dialirkan ke otak itu kurang optimal. Itulah Bu yang menyebabkan epilepsinya selama ini. Itu Bu, kalau secara jalur energi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Selalu sehat dan bahagia, Rahayu. Kita berjumpa lagi di Rumah Sehat Nuswantara untuk berbagi kisah dan pengalaman yang bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi. Kali ini kami akan membagikan sebuah kisah dari seorang ibu yang berhasil menjadi seorang penyembuh bagi putranya. Bagi ibu sakit yang diderita oleh putranya sungguh sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan, putra dari ibu ini mengidap sakit epilepsi yang dalam sehari kadang mengsam 10 kali. Dan setiap kali kejang gak sampai beberapa menit, sehingga ini merupakan suatu cobaan yang luar biasa yang dialami oleh Ibu Maya.
Dan alhamdulillah setelah bertemu dengan Rumah Sehat Nuswantara, keadaan putranya sudah semakin baik karena booster energi yang dilakukan oleh Ibu Maya. Dan ternyata selain kesembuhan bagi putranya, Ibu Maya juga mendapatkan bonus berkaitan dengan kondisi finansial beliau. Nah, bagaimana bisa itu terjadi? Sabar, nanti akan kami hadirkan ke hadapan Anda semuanya mengenai keajaiban yang dialami oleh Ibu Maya setelah bergabung dengan Rumah Sehat Nuswantara. Sebelum itu, tentu akan kita sapa terlebih dahulu 3 orang founder Rumah Sehat Nuswantara yang selalu membersamai kita dan memberikan pencerahan. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Elisa Sagala. Halo, selamat malam Bang El, apa kabar? Selamat malam Pak Aksan, Bu Maya, dan semua saudara-saudara yang sedang menikmati, dan berbahagialah kita semua. Baik, terima kasih Bang El. Untuk selanjutnya, founder Rumah Sehat Nuswantara yang kedua, ada Mas Ari Setiawan. Halo, apa kabar Mas Ari? Halo Pak Aksan, Selalu, salam rahayu, Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Mas Ari. Selanjutnya founder Rumah Sehat Nuswantara, ada juga Mas Riko Suryo Sungkono. Selamat malam Mas Riko, kabar baik Mas? Malam Pak Aksan, Bu Maya, selamat malam semuanya. Salam bahagia, sejahtera selalu. Ya, itu tadi 3 founder Rumah Sehat Nuswantara yang selalu memberikan pencerahan dan membersamai kita setiap hari dan membuat hidup kita lebih bahagia dan berkelimpahan. Baik, pecinta Rumah Sehat Nuswantara, malam hari ini kita akan kehadiran seorang tamu, saudara kita, anggota Rumah Sehat Nuswantara juga, yang mengalami atau menemukan keajaiban setelah bergabung dengan Rumah Sehat Nuswantara. Langsung saja kita sapa beliau. Nama beliau adalah Ibu Maya Wulandari. Selamat malam, Bu Maya. Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Sehat malam hari semua. ini, Bu Maya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga keluarga RS sehat semua. Amin. Baik, terima kasih. Ya, Bu Maya, beberapa waktu lalu kami pernah mendengar kisah Ibu ya. Jadi putra Ibu, adik Muhammad Fathan, yang saat ini berusia 13 tahun, mengalami kejang-kejang karena mengidap penyakit epilepsi, Bu. Nah, Ya. apakah boleh diceritakan, Bu Maya, bagaimana adik Fathan ini mengidap epilepsi dan sudah berapa lama adik Fathan ini mengidap epilepsi? Ceritanya rada panjang ya Pak. Mungkin waktu saya hamil Fatkan ini udah usia 39 tahun. Dan setiap hari kejang. Terus saya ini kejang sampai berapa sering, udah nggak kehitung lah, setiap kali kejang saya cuma tarik nafas panjang untuk melemaskan perut itu kan. Dan itu kejadian sampai hamil besar. Nah, setelah waktu itu sudah hamil 9 bulan, suami saya harus meeting Jakarta 3 bulan, sementara kita kan di Malang. Saya ini kan butuh tanda tangan untuk steril lah gitu kan. Kata dokternya sih, Bu, ini bagusnya 9 bulan lebih 10 hari. Nah, waktu itu cuma 9 bulan pas, dan saya, Dok gimana Dok kalau ini? Bu, ditahan dulu gitu. Tetapi saya ini mungkin memang butuh tanda tangan suaminya. Ini perut itu saya halus Pak. Ayo dong keluar gitu kan. Langsung jam 7 malam ketuban pecah Pak. Jam 7 malam ketuban pecah, tetapi ternyata lahirnya cuma kecil 2,3. Dan bilirubinnya nggak bisa pecah, akhirnya ya masuk inkubator lah ya. Ya. Tapi walaupun kecil, kata dokternya anak ini kesit gitu kan. Sampai usia, sudah semua berjalan normal sampai usia 5 tahun. Nah itu awalnya dia kejang itu di usia 5 tahun itu. Ya. Waktu itu dia habis mandi di kolam, tidur sih puasa-puasa. Mandi di kolam puasa-puasa, sudah semuanya nggak ada apa-apa sampai jam subuh dia bangun. Tiba-tiba kejang itu. Saya larikan ke rumah sakit. Tapi sebelum sampai rumah sakit, dia sudah sadar, sudah bisa nangis dan manggil mama gitu kan.
sampai rumah sakit dia sudah bisa berdiri, jalan biasa aja gitu kan. Nah, Jadi itu memang diketahui mengidap epilepsi pada saat Dek Fatkan usianya 5 tahun ya Bu? 5 tahun itu kan ya itu kejang, tapi saya kan waktu itu langsung di rongsen bisnis kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kejangnya itu waktu itu masih kecil, mungkin pelajaran juga belum terlalu susah. 3 bulan, 2 bulan baru kejang lagi gitu kan. Semakin kesini kan mungkin pelajaran semakin susah. Akhirnya kayaknya tiap minggu itu pasti ada kejang. Ya, mulai kapan Bu Maya diketahui bahwa Fatkan ini menderita epilepsi? Ya kalau dibilang epilepsi, wong di EEG enggak. Ketika saya bawa ke dokter, kan bilangnya epilepsi. Sekian kali kejang itu namanya epilepsi kalau di kedokteran. Tapi di EEG lagi, di CT scan lagi, semua normal aja, baik-baik aja. Dan saya kan juga Diagnosa dokter menyatakan penyakitnya Fatkan ini apa Bu? Epilepsi. Epilepsi. Apakah kalau kejang juga sampai mengeluarkan busa dari mulutnya begitu? Tidak ada busa. Baik. Berarti sejak usia 5 tahun sampai sekarang 13 tahun. Berarti 7 tahun Ibu mendampingi putranya dalam kondisi sering kejang seperti itu. Sehari sampai 10 kali ya Bu? Sebelum bertemu dengan RSN Bu Maya, apa yang Ibu lakukan untuk mengobati atau mengantisipasi ketika Fatkan mengalami kejang-kejang? Ya, saya orang Islam ya Pak, jadi ya bacain segala macam itu, ke dokter iya, ke alternatif iya, di rupiah iya, saya sudah kemana-mana cari apa istilahnya. Tapi ya belum nemu juga, gitu kan. Ya. Baik, Bu Maya sudah mencoba berbagai jalan ya untuk kesembuhan putranya ya, tetapi selama 7 tahun belum juga ditemukan obatnya sampai makan juga kejang. Ya. Dan kemudian bertemu dengan Rumah Sehat Nuswantara pada bulan apa Bu Maya? Bulan kemarin Pak, saya gabung di sini baru sebulan ini, pas sebulan hari ini. Wow, baru sebulan ya. Baru sebulan sudah merasakan manfaatnya dari Rumah Sehat Nuswantara. Ya. Setelah bergabung dengan Rumah Sehat Nuswantara, kemudian Ibu melakukan meditasi-meditasi ya. Nah, perubahan apa Ibu yang dirasakan pada putranya setelah mengikuti meditasi di RSN? Kalau Fatkan ini kan sebenarnya untuk batuk, pilek, demam itu kan jarang sekali. Anaknya alhamdulillah sehat gitu ya, secara ini sehat. Cuman hari itu dia anget gitu kan. Mungkin habis hujan-hujanan siangnya, malamnya anget. Saya minumin obat 2 kali dimintain sama dia. Terus saya coba, udahlah saya channeling aja sama panggungnya gitu. Itu hari pertama saya ikut RSN Pak. Saya channeling, saya pegang kepalanya gitu kan sambil channeling. Habis itu dia tertidur. Kita 1 jam, dia bangun dan udah panasnya hilang. Biasanya kan 2-3 hari itu malah panas. Panasnya hilang dan dia sudah tak makan gitu kan. Sudah sehat alhamdulillah. Dari situ saya ini paling kalau dia sering kejang itu saya perlu poster gitu. Nah, dari situ saya sering poster gitu kan. Ya alhamdulillah. Minggu pertama saya poster masih ada kejang tapi cuma 3 kali. Sehari itu kejang 3 kali gitu kan Pak. Terus minggu kedua cuman lemas nggak sampai kejang, jadi dia walaupun jatuh masih bisa cari posisi nyaman untuk tidak bentur gitu kan Pak. Minggu ketiga dia sudah benar-benar nggak ada kejang. Minggu ketiga sudah tidak ada kejang lagi? Nggak ada kejang Pak. Berarti sampai hari ini ya Bu? Tapi minggu kemarin ada kejang lagi. Oh baik. Minggu kemarin itu ada kejang Pak. Minggu kemarin ada kejang. Nah itu yang biasanya kejangnya itu sekitar 2 menitan gitu ya. Minggu kemarin tuh kejangnya semakin cepat. Setiap dia kejang saya langsung poster gitu kan. Ya semoga lah Pak semakin membaik gitu kan. Kemudian setelah di booster, yang biasanya kejangnya 2 menit menjadi berapa menit Bu Maya? 1 menitan paling, pokoknya lebih cepat gitu kan, 1 menit mungkin juga. Itu langsung saya poster langsung. Berarti cepat sekali ya. Iya.
Baik. Dan Ya, Bu Maya, ini juga saya lihat Dek Fatkan sepertinya malam hari ini kondisinya stabil, bagus ya. Boleh saya stabil, bicara ya. dengan Dek ya? Iya, Halo, Dek betul. Fatkan. Iya, Ya, gimana kabarnya malam ini? Sekarang kelas berapa sekolahnya? kelas 6. Wah, kelas 6 ya. Sudah lulus dong tahun ini? Baru naik kelas 6, Baru Pak. naik Baru naik kelas kelas 6. 6. Iya. Gimana sekolahnya? Lancar kan? Iya, lancar. Kemarin pas ujian kenaikan kelas bisa mengerjakan soal kenaikan kelasnya. Bisa. Dan Ya, dia terima bisa. rapot ya sudah ya. Terus sekarang Iya. liburan mau kemana aja nih Dek Fatkan? Masih nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi badannya enak kan sekarang? Anak. Enak ya. Oke. Iya. Ya semoga terus sehat-sehat terus ya Mas. Amin. Iya. Amin. Ya. Amin. Ya. Iya, Bu Maya. Jadi untuk bisa membooster Dek Fatkan pada saat awal-awal bergabung dengan Rumah Sehat Nuswantara, apa yang Bu Maya lakukan, Bu? Ya langsung aja kebayangkan sering baca-baca di komen gitu kan. Oh, bisa channeling, saya awalnya juga nggak tahu channeling itu apa gitu, tapi oh ternyata begini, itulah saya coba gitu kan channeling ya, dan ya merasakan saya- keajaibannya gitu ya. Iya, maksud saya sering atau rajin juga mengikuti meditasi kan di jam-jam rutin yang sudah dijadwalkan. Saya cuman kan hari itu baru pertama kali saya jam 6 pagi ikut sama Bang El berdua. Nah dia pusingnya kan malamnya pas waktu badannya panas itu. Saya pikir, ya Allah energinya memang benar-benar luar biasa gitu ya. Saya yang baru ikut kali meditasi aja sudah alhamdulillah sudah ngefek banget gitu ke anaknya. Panasnya hilang loh Pak, benar-benar yang nggak perlu pakai obat pakai apa gitu kan. Ya, Benar-benar. Makanya semakin saya pede, wah nah ini harus sering saya poster untuk menguatkan dia gitu kan. ya terima kasih Bu Maya atas kisahnya dan saya dengar juga bahwa selain manfaat untuk kesembuhan putranya, Bu Maya juga merasakan manfaat lain terkait dengan kondisi finansialnya. Kita simpan dulu pertanyaannya, nanti akan kita Iya, Pak. lanjutkan tentang itu. Kita ke narasumber kita terlebih dahulu, ke founder Rumah Sehat Nuswantara. Kita akan tanyakan kepada Bang El. Halo Bang El, dari kesaksian Bu Maya ini tadi, apa yang sudah dilakukan Bang El ke Bu Maya ini? Silahkan Bang El. Terima kasih Pak Aksan, terima kasih Bu Maya untuk testimoni cerita bagaimana keadaan anak ibu dan apa aja yang ibu dapatkan setelah bergabung di RSN. Nah, yang saya lakukan tuh sebenarnya apa ya? Setiap saya membooster atau di awal-awal seperti Ibu Maya kan ikutnya itu di grup meditasi 7 cakra ya. Iya. Nah, itu yang saya lakukan adalah membaca nama lengkap, lalu menatap foto, lalu membaca beberapa kalimat ya, beberapa kalimat biasanya nggak panjang, walau ada yang panjang 1-2 menceritakan tujuannya bergabung ke RSN, keluhannya apa. Dari situlah data saya, Pak Aksan, untuk masuk ke kondisi dari member RSN itu. Jadi saya lihat wajahnya, saya ingat keluhannya apa, lalu saya booster energi. Nah, dalam astralnya, Bro Ari, Bro Riko bisa melihat apa sebenarnya yang saya lakukan ke member RSN yang baru atau VIP atau khusus yang berkali-kali meditasi dengan saya. Jadi yang saya lakukan itu adalah pembenahan jalur energi. Lalu lanjut dengan pembenahan cakra-cakranya. Karena disitulah saya pelajari letak permasalahan dan kekuatan manusia. Di situ kuncinya. Ya, baik. Ya, baik Bang El. Terima kasih untuk pencerahannya. Iya, Bu Maya, tadi Bang El mengatakan Bang El mengalirkan energi gitu ya ke Bu Maya. Nah, apa yang Ibu rasakan saat itu ketika meditasi berdua dengan Bang El?
rasanya hangat, kadang panas gitu kan, berpindah-pindah gitu Pak. Di badan ini berpindah-pindah rasa hangat, rasa panas, sampai saya keringetan juga. Iya. Gitu rasanya. Iya. Dan kemudian ketika membooster putranya, apa sih yang dilakukan oleh Bu Maya sehingga punya keyakinan bahwa ibu mampu melakukan itu dan berdampak pada kesembuhan putranya? Bagaimana ibu bisa yakin itu? Ya karena kan apa ya Pak, baru sekali gabung, anak panas yang biasanya harus kasih obat, ini sama sekali nggak usah obat gitu kan. Iya. Jadi saya semakin yakin. Dan selama ini kan saya juga memang sudah pijit ya, basic saya kan pijit urat gitu kan. Saya yang harusnya bisa menyembuhkan anak saya toh Pak. Yang Oh, iya. orang ada datang itu sembuh kok anak saya nggak sembuh-sembuh, ini kan juga. Ya, pertama berhasil, kemudian dicoba lagi berhasil, lama-lama Iya. menjadi semakin yakin ya bahwa oh memang ternyata saya Lama-lama bisa juga. gitu. Dan tangan saya memang apa ya, kadang-kadang terasa hangat di telapak tangan gitu kan. Apa yang Ibu Maya rasakan ketika Ibu membooster putranya dan energi itu nyampe ke putranya? Bahagia banget Pak, ya Allah, sekian tahun saya bisa menang-tanding cari obat, ternyata obatnya bisa dengan diri sendiri, itu lah Pak, yang apalagi kalau kadang-kadang anaknya saya ajak meditasi juga sekarang, karena dia memang harus kuat. Iya. Bahagia Bu Maya, sekali. apakah sakit yang diidap oleh putranya ini mendapatkan apa ya semacam tanggapan dari masyarakat gitu? Bagaimana mereka melihat putra Ibu? Nah, rata-rata ya kasihan Pak, tapi kalau sekarang kan, kalau dulu orang dibilang epilepsi itu kan dijauhi, takut ini takut itu. Sekarang sih alhamdulillah masyarakat itu enggak ya, guru-gurunya pun sangat mengerti sekali ketika anaknya lagi kerja, ketika saya liburkan gitu kan. Baik. Baik, Bu Maya, terima kasih. Ya, sekarang kita beralih ke Mas Ari. Ya, Mas Ari, tadi Bu Maya sudah menceritakan ketika memeriksakan Fatkan ke dokter, katanya sakitnya tidak begitu jelas apa gitu kan, karena hanya kejang-kejang. Nah, bagaimana Mas Ari melihatnya? Apa sebenarnya yang sedang diidap oleh Muhammad Fatkan yang sekarang usianya 13 tahun ini? Silahkan, Mas Ari. Baik, Pak Aksan, dari cerita yang bersangkutan atau Bu Maya ini, sebelumnya saya minta maaf kalaupun ini benar, ya anggap aja ini sebuah jawaban. Kalaupun salah, ya semoga salah. Mas Riko sempat menyinggung bahwa paru-paru kecil sebelah bagian jantung. Penglihatan spiritual saya memang ada pengecilan, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Cuman ada kondisi karena kita ini berfungsi dengan lebih dari kapasitasnya, ketika itu juga terpadu jantungnya dulu, adrenalin. Nah, itu pengaruhnya di cakra perut. Nah, ketika cakra perut ini menginginkan sesuatu dan cepat selesai, otomatis kan adrenalinnya naik dan detak jantungnya juga naik. Nah, ketika itu nafasnya terganggu. Nah, karena paru-parunya kecil dan mendekati jantung posisinya. Nah, di dalam pernafasan memunculkan yang namanya oksigen yang dihisap atau dikonsumsi oleh otak itu sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin kejang-kejang itu terjadi, kemungkinan ya. Tapi setelah melihat dan mendengar testimoni itu, saya harap itu sudah selesai, sudah sembuh dan kembali normal seperti anak-anak pada umumnya. Betul. Ya deh ya, semangat ya. Semangat. Udah, Ya, Pak. baik, terima kasih Mas Ari. Ya, Bu Maya tadi Mas Ari sudah memberikan beberapa pengertian ya tentang sakit yang tidak dikuatkan ya. Apakah Bu Maya juga pernah melakukan itu Bu? Untuk penyembuhan adik ini sudah kemana saja ini Bu? Pak sudah banyak ya, dia lah, pijet lah, apa. Sudah habis uang banyak juga ya Bu? Ya wis,
alhamdulillah ada gitu aja wis lah, nggak perlu dipikirin. Ya. Oke. Yang pasti kan karena kalau ke sana kemari kan akhirnya aku merepotkan orang, itu yang saya benar-benar kasihan orang itu tidak ya. Ya. Kalau dengan ini kan mandiri gitu kan, saya kan bisa mandiri. Bu Maya, ketika Dek Fatkan ini mengalami kejang-kejang, di mana yang menurut Bu Maya sangat memprihatinkan gitu kondisinya selain di rumah? Apakah pernah di luar rumah gitu mengalami kejang? Dan kalau kejangnya Dek Fatkan ini apakah bisa diketahui sebelumnya ada tanda-tandanya gitu atau sering terjadi secara mendadak, Bu? Kejangnya itu mendadak, Pak. Nggak ada apa-apa. Kadang dia sambil makan, kadang jalan ini bisa langsung roboh gitu kan. Pernah di sekolah, tiba-tiba aja dia baru bilang ke gurunya, Bu, saya nggak ikut upacara ya gitu. Habis ngomong gitu dia tuh langsung belosor ke apa Pak? Keramik ya, bukan keramik ya apa? Paving itu loh Pak. Ya. Langsung belosor ke pavingnya berdarah-darah. Terus sekitar 2 bulan yang lalu tuh lagi asik-asik mainan, kejang, roboh dan natap akuarium. Jadi dijahitlah 8. Ya, baik. Bu Maya, apakah Dek Fatkan sudah pernah dibawa ke rumah sakit untuk di ronsen atau diperiksa paru-parunya begitu? Kalau paru-paru belum ya Pak, jadi kemarin fokusnya itu ke EEG sama CT scan gitu. Ini baru tahu makanya kalau paru-paru sudah CT scan ya? Bisa diceritakan hasilnya Bu Maya? Iya nggak ngaruh apa-apa, maksudnya baik-baik saja gitu. Kondisi paru-parunya baik-baik saja ya? Kalau paru-paru saya belum pernah scan paru-paru Pak. Kemarin kita kan fokus kejang itu kan, jadi saya fokusnya ke otak aja gitu Pak. Kalau paru-paru CT scan-nya hanya di kepala. Belum pernah ke paru-paru. Tapi saya aslinya nggak kepingin obat Pak buat anak ini, tapi saya pokoknya herbal aja. Jadi selama ini belum pernah diberikan obat-obatan kimia semacam itu? Selama ini kan saya bertahan nggak pakai obat, tapi karena sekolahnya, Bu kasihan anaknya, coba dibawa ke dokter. Akhirnya saya bawa juga ke dokter. Itu hasilnya kan ketahuan jadi normal. Masa kalau dianggap epilepsi sampai dosisnya dinaikin, sampai diganti obat, tetap aja ngeblank gitu kan. Pernah minum obat setengah jam ngeblank juga. Akhirnya saya nyerah, saya nggak mau pakai obat, kasihan anaknya gitu kan, kasihan dia. Iya, baik, terima kasih Bu Maya. Selanjutnya kita menuju ke Mas Riko. Ya, Mas Riko, tadi Bu Maya sudah menceritakan banyak hal ya tentang kondisi putranya si Fatkan dan sudah dibawa ke rumah sakit juga untuk dilakukan diagnosa bahkan dengan beberapa peralatan. Nah, menurut Mas Niko, sebenarnya apa yang terjadi dengan Fatkan ini, Mas? Silakan. Terima kasih Pak Aksan, terima kasih juga Bu Maya atas kehadirannya ini untuk Fatkan ya. Sebelumnya saya mengucapkan luar biasa untuk Bang El tentang teknik meditasinya yang bisa menularkan langsung dalam hitungan waktu hari gitu kan, ke Bu Maya. Lalu dari hasil scan Mas Ari juga sangat luar biasa. Ini menurut saya begini Bu, itu dari kisah ibu waktu mengandung Fatkan itu. Nah ini banyak case terjadi ya, yang jarang memang dimengerti. Itu sebenarnya itu Fatkan ini memiliki jiwa tua. Begitu Bu. Nah karena gini Bu ya, case-nya dari jiwa tua itu sebenarnya tuh ketika dalam kandungan pun ada banyak hal-hal ganjil, aneh yang dialami gitu loh. Nah itu tuh bukan klinik ataupun bukan mistis, melainkan juga memang sebuah hormon tertentu yang memicu si ibunya gitu. Karena efek janinnya ini tuh wah gitulah intinya. Ya sangat sulit diungkapkan gitu kan dalam istilah yang untuk saat ini gitu Bu. Cuman itulah yang pertama itu dari kondisi jiwa tuanya itu. Lalu kan prediksi itu kan ketika memang setelah pecah ketuban itu kan seharusnya bayinya itu kan besar ukurannya, tapi kok ternyata kecil. Nah itulah salah satu perganjilan-perganjilannya. Belum lagi kalau memang ibu ngeh ataupun mengingat dari pas awal ngidam, terus perjalanan ibu sampai melahirkan Fatkan itu pasti banyak ganjilan-ganjilan yang terjadi.
nanti aja itunya kalau itu ya ibunya tinggal kembali. Lalu gini, nah setelah yang kata Devatan itu mengalami jatuh waktu usia 5 tahun, ternyata itu memang ada sebuah kebengkokan juga di bawah pinggul tulang itu, tapi bengkok agak ke arah ke pokoknya samping lah Bu. Gitu. Dari situ, nah ini juga perkembangan paru-parunya itu juga memang agak kecil dari ukuran seusianya. Sedangkan daya tampung otaknya itu terlalu beroperasinya tuh terlalu berlebih gitu untuk usianya. Terlalu pusing. Karena itu auto download pengetahuan semesta kalau bahasa saya itu Bu ya. Nah itulah Bu yang tadi juga disinggung oleh Mas Ari, betul sekali, karena adrenalin itu terpacu, tapi ketika oksigen dalam darah itu dari jantung dipompa, otomatis kan sumber utamanya itu kan dari paru-paru dong gitu oksigen itu, lalu dipompa oleh jantung, dialirkan ke otak itu kurang optimal. Itulah Bu yang menyebabkan epilepsinya selama ini. Itu Bu kalau secara jalur energi. Namun setelah ini Bu, setelah Ibu memboosternya, itu sudah terjadi sebuah perubahan jalur energi yang sangat luar biasa. Yang awalnya itu kotor ataupun tersumbat itu mulai lancar dan mulai bentuknya itu sudah mulai stabil gitu, on the track dalam arti. Mohon izin Mas Riko. Iya Pak. Ya. Dari pengalaman yang Mas Riko ketahui, barangkali apakah kejang-kejang yang diderita oleh anak-anak atau bahkan tadi indikasi-indikasinya sudah mulai terlihat pada saat masih berada dalam kandungan ya. Apakah pernah ada pengalaman bahwa kejang-kejang semacam atau seperti atau mirip epilepsi semacam itu sebenarnya bukan penyakit, tetapi satu indikasi tertentu, kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak tertentu, Mas Riko? Nah, inilah Pak Aksan ya, inilah yang saya selama ini singgung, yaitu kelainan DNA. Bukan kelainan ya, lebih tepatnya itu malah gift ataupun pemberian anugerah. Itu. Ya inilah yang mempengaruhi itu, sangat mempengaruhi itu adalah struktur kromosom pada DNA anak, si jabang bayi itu memang berbeda, lebih gitu. Karoserinya itu lebih kompleks kalau kita analogikan sebagai sebuah perangkat PC atau komputer itu lebih kompleks, lebih upgrade. Sedangkan si wadahnya sendiri atau casingnya ini belum memadai. Gitu, umpamanya gini lah ya, casingnya itu zaman dulu gitu, jadul. Sedangkan programnya itu, softwarenya itu terlalu upgrade. Nah inilah yang terjadinya. Ujung-ujungnya itu clash antara software dengan hardware-nya. Ya, apakah seiring berjalannya waktu hal itu nanti bisa selaras, Mas Riko? Sangat bisa sekali. Contohnya Pak, jangan jauh-jauh founder kita ini sekaligus big boss kita ya, Bang El. Ini saya tidak akan menceritakan hal-hal di luar ataupun hal-hal yang memang belum kita alami. Yang udah kita alami semua aja. Bang El itu sakit Pak selama 20 tahun ya. Dan itu ketika dicek, bahkan Bang El itu sempat ke Singapura juga, Bang El dulu ya, berobat ke luar negeri. Itu pun rumah sakit canggih lah ya dalam arti. Itu sama sekali tidak teridentifikasi diagnosa penyakitnya seperti apa. Tapi memang berasanya memang nggak bisa gerak, semakin hari semakin melemah. Namun ketika jalur energi pada tubuh seseorang dan cakra-cakra dalam tubuhnya itu bersih, memutar lebih stabil, apa yang terjadi? Kita sudah bisa menyaksikannya sendiri, bisa membuktikannya sendiri. Bukan hanya Bang El, melainkan keluarga di RSN pun telah memberikan testimoni-testimoni yang sangat luar biasa. Yaitu slogan RSN yang sangat saya sukai adalah si sakit menjadi sakti. Wah, luar biasa. Iya. Ya, Bu Maya luar biasa ya. Bu Maya barangkali ingat ya atau sudah tahu ya, sekarang penyanyi yang lagi tenar namanya Putri Aryani. Dia lahir prematur di usia kandungan 6 bulan dan bahkan juga mohon maaf ya mengalami kebutaan, tetapi suaranya luar biasa. Ya, memang kita belum tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bisa jadi Fatkan juga akan menjadi remaja ajaib. Kita belum tahu, semoga semuanya yang terbaik. Iya,
Iya, bagaimana nih kesan Bu Maya nih? Apa sebenarnya, apakah ada juga Bu Maya yang dirasakan atau diketahui Bu Maya dari Fatkan ini dalam keseharian selain mengidap kejang-kejang tadi itu, Bu? Sebenarnya sehat aja sih Pak, sehat kalau menurut saya, cuman ya itu blanknya itu yang bikin ini sekali ya gitu. Terus kadang-kadang Fatkan ini juga kadang-kadang ngomongnya itu sudah kayak orangnya aja, kayak orang tua gitu kan. Oh. Kadang melakukannya itu juga Seperti orang dewasa begitu? ya kadang-kadang Caranya? kalimatnya itu Bisa dicontohkan, Bu, seperti apa? Apa yang diungkapkan oleh Fatkan? wah, saya lupa Pak ya, cuman kadang-kadang saya anak ini kok bicaranya kayak orang tua atau gitu. Halo Lupa lah, Fatkan, Pak, suruh lama-lama. memangnya Fatkan ngomong apa? Dek Apa ya, Fatkan, kadang-kadang apa ya gitu, nyeletupnya itu tuh kok kayak celetukannya orang tua kata. iya. Gitu lah Pak. Dah, semoga Bu Maya terus diberikan kekuatan dan kesehatan ya, Dan bisa terus didoakan untuk langsung saya makan hingga dewasa nanti. sehat, amin ya. Jalani prosesnya Pak ya. Ya, Bu Maya, nanti saya akan bertanya apa manfaat lain yang dirasakan setelah mengikuti meditasi dan bergabung dengan RSN ya. Iya Pak. Kita beralih ke hal lain dulu. Ya, pemirsa setia Rumah Sihat Nuswantara, jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga memberikan komentar positif di channel ini, serta bagikan sebanyak-banyaknya untuk memberikan manfaat juga seluas-luasnya kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik, kembali kita menuju ke Bang Elisa Sagala. Bang El, tadi sudah ada ulasan gitu ya dari Mas Riko, Mas Ari, dan juga ada tambahan informasi dari Bu Maya. Nah, apa yang Bang El lihat dari Bu Maya dan juga Dek Fatkan ini dari penyakit atau apa ya yang sedang diidap oleh Fatkan ini? Silakan Bang El. Terima kasih Pak Aksan. Seperti yang disampaikan Gloriko tadi, ya memang dari kecil itu pun saya sering sakit. Saya sangat sering sakit walau fisik saya dan otak saya terus bergerak. Saya anak yang bisa dibilang nggak bisa diam, berkreasi terus. Nah, jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bro Riko tadi. Perjalanan panjang saya, fisik saya semakin sakit, semakin lemah, bahkan saya harus minum obat penenang rutin sejak 2014 sampai 2020. 2020 mungkin itu sekitar bulan 4 atau bulan 5. Tetapi saya sudah rutin meditasi di akhir Maret 2020. Akhirnya saya simpulkan adalah obat saya adalah meditasi. Sehingga saya sering mengeluarkan statement atau kalimat Tuhan menciptakan manusia sudah lengkap dengan solusi-solusi di dalam tubuhnya. Cara menikmati solusi atau obat-obat yang ada di tubuh kita itu adalah meditasi. Bahkan sekarang ini saya bilang satu-satunya cara agar kita bisa menikmati itu ialah meditasi. Nah, itulah yang saya lakukan mungkin sekarang di RSN itu ada sekitar 1.800 orang. Itulah yang saya lakukan setiap hari, membenahi jalur energi mereka dan cakra mereka, lalu setiap hari, ya seperti Pak Aksan, Bu Maya lihat di grup, setiap hari kami bertiga itu bekerja sepenuh hati untuk memotivasi. Karena dengan diam, dengan hening, meditasi, bisa saya bilang permasalahan hidup kita selesai. Nah, untuk saran saya nih, untuk Bu Maya, Bu Maya sepertinya belum pernah bawa anaknya ke saya. Nah, sepertinya ya, saya nggak ingat, maklum 1.800 saya nggak bisa ingat detail semuanya. Sekalipun ibu nggak bawa ke saya nggak apa-apa, ibu bisa. Ibu bisa rajin meditasi, perbesar power energi ibu. Lalu seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali di grup itu, ibu peluk anak ibu sekalipun dalam imajinasi.
Lalu bayangkan, imajinasikan semua jalur energi cakra dan tubuh anak itu, saraf-sarafnya, otaknya itu sudah normal. Ya, sudah normal. Bukan berharap, tapi sudah bermain rasa. Rasakan saat itu juga ibu memeluk anak yang ibu damba-dambakan keadaannya. Itu Pak Aksan. Iya, baik. Terima kasih Bang El untuk pencerahannya. Jadi kata Bang El, dengan meditasi semua persoalan hidup selesai gitu ya. Ya, nah ada satu hal lagi yang mungkin bikin kita agak penasaran nih. Saya ingin menuju ke Mas Ari Setiawan. Mas Ari, biasanya kesadaran diri menuju kemurnian jiwa seseorang itu dilalui setelah mengalami keterpurukan hidup, baik berupa sakit, kebangkrutan, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau di usia anak-anak Mas Ari, apa yang biasanya dilalui dan bagaimana tanda-tandanya? Silahkan Mas Ari. Oke, terima kasih Pak Aksan. Seperti yang sering saya sampaikan di grup VIP maupun NCBC, bahwa pembuatan jiwa atau karakter manusia itu saat berada di alam rahim. Jadi ketika di alam rahim pun itu sudah ditempa untuk menjadi jiwa-jiwa yang murni. Bahkan sebelumnya, sebelum menjadi fisik di alam rahim, manusia berwujud ruh, masih di dimensi atas atau astral. Kemudian berhubungan intim. Hanya satu sel sperma yang masuk ke alam rahim. Itu sudah perjuangan dan dia sudah jiwa. Nah, di dalam proses pembuahan tersebut memunculkan residual energi dari satu pasangan dengan pasangan yang lainnya, dari orang tuanya. Nah, dari perbuatan orang tua itu akan memunculkan sifat-sifat ketika si anak masih di alam rahim dan masuk ke alam memori, alam bawah sadar si anak itu. Jadi, seperti istilah kata atau berbahasa yang sering kita dengar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dilihat dari segi rentetan paslet atau estafet pasletnya, memang berada dalam kondisi jiwa yang sudah tua. Hanya saja kondisi fisik belum bisa menyelaraskan. Nah, untuk menyelaraskan kondisi fisik ketika mengalami kasus seperti ini atau anak yang memiliki tubuh fisik yang belum bisa selaras dengan jiwa tuanya, disarankan terutama orang tua mengajarkan tentang meditasi. Kenapa meditasi? Ya, karena meditasi itu untuk menyelaraskan diri secara fisik dan jiwa kita terhadap semesta kita. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa-jiwa tua di kemudian hari atau di masa depan, terutama kondisi anak yang spesial seperti ini. Terima kasih, Pak Hasan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ari untuk pencerahannya. Ya, Bu Maya tadi sudah menyimak ya penjelasan dari Mas Ari bagaimana putra Ibu Dek Fatkan ini perlu mendapatkan bimbingan ya untuk diajak meditasi sehingga terjadi keselarasan dalam tubuh dan jiwa Dek Fatkan. Ya, Bu Maya, kira-kira apakah setelah mendengarkan penjelasan ini tadi sudah terbayang nih apa yang akan dilakukan untuk Dek Fatkan? Saya harus sering poster dan anaknya ya sudah beberapa kali saya ajak meditasi dan begini, apalagi libur begini kan waktunya santai. Saya ajak meditasi mendengarkan. Ya semoga semuanya semakin cepat. Iya. Kuat. Ya, baik. Bu Maya, selain proses kesembuhan untuk putranya, Bu Maya juga mendapatkan manfaat lain ya dari meditasi ini yang kaitannya dengan finansial. Nah, boleh diceritakan, Bu? Ya, saya kan ya namanya pijet urat itu kan juga nggak banyak ya Pak. Yang keselio, yang itu kan juga bukan kayak pijet yang umum gitu lah. Ya, biasanya paling 2 minggu baru dapat pasien 1 gitu kan. Nah sekarang ya alhamdulillah seminggu ada 2 gitu kan. Perbaikan ekonomi. Jadi pelanggannya jadi semakin banyak sekarang ya Bu? Ya alhamdulillah gitu kan, ada aja yang datang. Tapi saya meditasinya, ya ketika mendapatkan rezeki yang semakin banyak ini, Ibu juga rajin meditasi jam 10 ya?
Manifestasinya apa, Bu? Ibu membayangkan apa ketika melakukan itu? Ya saya pengen ekonominya menanjak untuk bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anak saya gitu. Ya, dan itu sudah dirasakan ya, Bu? Alhamdulillah Baru gitu kan. sebulan masuk di RSN ya. Ceritanya bagaimana, Bu Maya bisa ketemu dengan RSN waktu itu? Ya sekitar 1 tahun ini kan saya juga namanya cari pengobatan kemana-mana gitu Pak. Tiba-tiba ya nyantol aja di Ngaji Roso, di apa gitu kan. Nah, kalau saya putuskan untuk ikut meditasi yang lain itu kan harus ke tempatnya, perlu biaya, perlu apa aja gitu kan Pak, susah kan Pak. Nah kok begitu lihat Bang, kok testimoninya begini, kayaknya enak banget, saya cuma di rumah gitu kan. Kayaknya wah ini memang yang harus saya, ini yang saya butuh ini seperti ini gitu. Saya langsung kaku dan alhamdulillah ternyata ya Allah 200.000 kata saya, ya Allah alhamdulillah gitu kan, dengan manfaat yang luar biasa bonusnya. Ya. Enaknya bisa cukup dari rumah ya, nggak perlu kemana-mana. Cukup dari rumah dan posternya ini benar-benar jos Markotop. Baik, terima kasih Bu Maya. Selanjutnya saya ingin menuju ke Mas Riko ini. Ya, Mas Riko, tadi seperti yang saya tanyakan juga ke Mas Ari ya, tentang jiwa tua ya, tentang Fatkan ini yang masih kanak-kanak ini. Apa pengalaman Mas Riko yang sudah pernah diketahui terkait dengan anak-anak yang sebenarnya punya kelebihan-kelebihan, tetapi sementara ini orang awam melihatnya sebagai kekurangan atau bahkan mohon maaf, kadang disebut sebagai kecacatan gitu. Bagaimana nih Mas Riko? Ya, terima kasih Pak Aksan. Jadi memang begini Pak Aksan, hal ini juga terjadi juga pada diri saya. Saya itu waktu awal lahir itu divonis sama semua dokter, bayi saya itu nggak akan selamat. Karena memang iya sebesar botol aqua yang kecil dan itu pun membiru posisinya saat itu. Saya itu selalu kasihan waktu itu ya, ekonomi orang tua saya masih benar-benar lemah banget gitu kan. Itu saya waktu itu sering di opname itu di Harapan Kita, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Gitu. Karena saya lemah, fisik saya itu sangat-sangat lemah. Itu sering bolak-balik infusan. Nah, case-nya itu gini Pak ya, ciri-cirinya anak-anak yang memiliki jiwa tua, memorinya berlebih, dia itu selalu ingat. Rata-rata manusia pada umumnya mengingat memorinya itu di atas umur 5 tahun. Usia 5 tahun di atas ya. Saya itu di usia, saya sebelum bisa berjalan, bahkan saya digendong, pertama lahir pun saya bisa mengingat. Ketika saya diinfus oleh dokter, itu saya masih mengingatnya gitu. Dengan jelas, case-case yang sangat bagi saya itu sangat benar-benar gimana ya, benar-benar berkesan gitu. Berkesannya dalam artian ya memang bukan traumatik juga, itu saya selalu teringat seperti itu Pak Aksan. Jadi dan begitu berbicara juga dengan yang lain, saya sih berasanya normal-normal aja, tapi yang lain kok nggak nyambung. Dan saya juga memang waktu saya SD, saya itu lebih suka bergaul tuh dengan anak-anak yang SMP, bahkan anak SMA, karena saya lebih nyaman, lebih nyambung rasanya. Seperti demikian. Karena untuk yang seumuran saya bukan saya merendahkan, tapi loh kok begini gitu, kok nggak nyambung, kok anak-anak banget sih gitu. Nah itu semakin lama semakin berlalu terus. Dari situlah pokoknya itu saya tuh labil banget, secara psikis itu labil. Karena kalau ketika badan tubuh ini sesuai taruhlah gitu ya, sesuai kaidah norma masyarakat gitu kan ya, saya untuk sopan santun atau apa, itu saya malah sakit secara kejiwaan. Saya selalu berarti ke psikiater. Tapi ketika saya mohon maaf ini kan ini mengulas masalah saya gitu. Ketika saya bandel, saya sembuh. Itu yang saya alami. Karena saya pusing waktu umur saya kurang lebih tuh 13 tahun atau 14 tahun gitu ya. Itu saya pernah ditensi oleh dokter. Dokter pun sampai heran, sampai 3 kali ngetensi. Dikiranya itu alat tensi itu rusak. Karena apa? Pada saat usia itu saya sudah mengalami tekanan darah tinggi itu mencapai 260 pada usia saat itu. Dokter nggak percaya. Itu pagi saya ditensi, saya penasaran kan minta sama kakek nenek saya waktu itu. Kali ya? Nah itu. Yes. Nah dan juga gini untuk Bu Maya, biasanya anak-anak yang memang memiliki memori otak berlebih itu dia
selalu mimpi. Tiap hari itu selalu mimpi. Itu mimpinya pun aneh-aneh, dan itu saya lakukan dari waktu zaman SMP, SMA. Kalau untuk saat ini enggak ya, saya mencatat mimpi-mimpi setiap saya malam itu kejadian apa. Dan anehnya karena gini, dari kecil itu saya sering memimpikan bahwa untuk yang hari esok ataupun kejadian untuk depannya itu terjadi. Seperti demikian. Nah, ini solusinya langsung ke solusi aja ya, itu permasalahan sama-sama guys. Solusinya adalah betul Bu, terus booster. Karena kalau nggak di booster, jujur aja saya sendiri ini aja pikiran saya selalu liar. Gitu. Saya ketika sembuh-sembuhnya, saya ini on the track. Waktu itu posisi saya berdua dengan Bang El di Boyolali, yaitu melakukan self healing. Saya awal diatemen oleh Bang El. Awalnya saya juga mau makan, biasanya Bang pun cuma hanya begini aja teknik. Karena saya dari SMP juga saya udah belajar tentang teknik meditasi ataupun olah nafas. Tapi dengan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri kedisiplinan Bang El gitu ya, dari bangun subuh, walaupun beliau itu non muslim, tapi bangunnya subuh, tertib, disiplin. Beliau langsung melakukan meditasi, olah nafas, lalu dari pola makan, vegan, dan yang lain-lain itu, disitulah kan saya tuh mental block saya itu langsung dobrak. Mindset saya itu yang awalnya kok begini doang gitu teknik, oh ternyata fisiknya luar biasa, disiplinan ya, tingkat kedisiplinan. Nah, maka dari itulah saya melakukan self healing waktu itu selama 28 hari itu. Setiap saya bangun tidur, mandi dulu langsung self healing. Dari situlah Bu, pikiran saya mulai on the track. Jadi begini Bu ya, ini dialami saya sebelum bertemu, kenal dalam tanda kutip itu kenal secara fisik dengan Bang El. Saya itu sering mencoba untuk usaha bisnis. Itu selalu saya dimodalin oleh orang tua saya, terutama oleh bapak saya. Saya selalu bantu, nggak pernah itu berjalan. Gitu loh. Padahal modal, terus link atau apa itu udah mungkin, tapi tetap nggak pernah berjalan. Nah, ketika saya melakukan self healing, nah dari situ saya itu juga udah mulai lebih, loh kok pikiran tuh aneh gitu, yang bercabang, jadi lebih fokus. Tadi saya udah sampaikan Bu Maya untuk sesering mungkin, terutama saat dia tidur. Saat dia tidur, dari sekarang juga sudah bisa diajak atau diajari untuk meditasi. Anak-anak saya, begitu saya menikmati kesembuhan, anak-anak saya ajak. Saya bilang ke mereka, lihat papa, dari kecil kalian lihat papa sakit-sakitan, ayo. Mereka ikuti, yang tadinya juga mereka sering sakit, sejak mereka menekuni meditasi, mereka bisa saya bilang, baru sekali deh, udah berapa tahun. Nah, pesan saya buat anak ibu, ya Dek ya, ikuti ibu, ikuti mama meditasi, memperhatikan nafas yang masuk dan keluar. Semudah itu nanti kamu menjadi anak yang luar biasa. Mau jadi presiden kan? Amin. Halo Devatkan, dengar ya? Ya, jadi Ya, makanannya juga Dek, makanannya diperhatikan, dikurangi itu makanan yang nggak tahu ya makanannya seperti apa, dikurangi makanan yang instan-instan, ciki-ciki, banyak makan sayur, makan buah. Nah, itu nanti akan mendorong dari dalam. Nah, untuk Bu Maya, untuk kerejekian, Ibu bisa membuat afirmasi jelas. Ibu kan mijet tuh. Nah, sejak aktif itu penghasilan ataupun klien yang datang ke Ibu sudah berubah dari yang tadinya sedikit mulai nambah, Ibu bisa tingkatkan bertahap. Contohnya, kalau sekarang ini 1 seminggu, Ibu bisa tambah 2 seminggu. Jadi bangun pagi, Ibu afirmasi. Minggu ini klien saya 2 orang. Ibu ucapkan itu sepenuh rasa. Ibu bayangkan sudah sedang proses memijat
Atau bagaimana mekanismenya saya kurang tahu, misalnya mereka telepon ibu dulu, datang ke rumah atau seperti apa. Sedetail itulah ibu membayangkan. Atau bisa juga langsung gini, minta dengan serius ke Tuhan, ke semesta. Hari ini klien saya 1 orang. Hari ini klien saya 1 orang. Kita sedang mengirim doa, harapan, sinyal. Terjadi enggaknya itu bukan urusan kita. Ya, itulah namanya afirmasi, deklarasi, sampaikan aja. Nah, yang lainnya juga begitu. Untuk anak ibu juga, ibu bisa berafirmasi, berdeklarasi. Contoh anak ibu yang lain, anak saya umur sekian menikah. Hal-hal itu bisa semudah itulah kita berdoa, tetapi lakukan sepenuh rasa dan terus jaga vibrasi. Emosi tetap usahakan luhur. Ya, kurangi meneteskan air mata, lebih banyak tersenyum. Iya. Iya. Baik Bang El. Terima kasih banyak untuk pencerahannya, juga untuk arahannya kepada Bu Maya. Sudah disimak semuanya tadi ya Bu Maya, dan juga Dek Fatkan. Iya, kami doakan semoga terus sehat Bu Maya bersama Dek Fatkan dan berlimpah rezeki sekeluarga. Amin. Ya, pemirsa setia Rumah Sehat Nuswantara, ini tadi talk show yang kami gelar rutin setiap hari 1 minggu sekali ya. Dan tadi Anda sudah menyimak bagaimana kesaksian seorang anggota Rumah Sehat Nuswantara yang mengalami keajaiban dan merasakan manfaat dari meditasi setelah bergabung dengan Rumah Sehat Nuswantara. Nah, bagi Anda yang barangkali belum bergabung, ayo silahkan kita bisa bersama-sama di dalam keluarga besar Rumah Sehat Nuswantara untuk kondisi kehidupan kita yang lebih baik. Kita telah hadirkan kesaksian dari salah seorang anggota, saudara kita di Rumah Sehat Nuswantara, bagaimana beliau, Ibu Maya beserta putranya telah merasakan manfaat dari meditasi semenjak bergabung di Rumah Sehat Nuswantara. Dan kita sudah berada di akhir acara talk show Rumah Sehat Nuswantara yang hadir setiap 1 minggu sekali. Dan bagi Anda yang barangkali ingin mengetahui lebih banyak atau lebih jauh tentang Rumah Sehat Nuswantara, silahkan kunjungi kami juga di Facebook Rumah Sehat Nusantara, dan di sana ada banyak informasi untuk bisa bergabung di dalam keluarga besar Rumah Sehat Nuswantara. Semoga pemirsa semua dan juga saudara-saudaraku di Rumah Sehat Nuswantara senantiasa diberikan kesehatan dan juga berkah melimpah. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Rahayu.